Para sahabat sehat, bincang-bincang kita kali ini masih ada kaitannya dan merupakan satu rangkaian dari yang sudah kita bahas minggu yang lalu, yaitu mengenai PUA. PUA, bukan nama saya ya, kebetulan inisialnya atau singkatannya sama. Tapi di sini menyangkut mengenai perdarahan uterus abnormal. Dalam tayangan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa kalau kita berbicara masalah PUA harus diingat ada dua hal. Memang ada kelainan anatomi atau kelainan struktur di mana kita harus ingat adanya palem koin dari polip, adenomiosis, leiomioma atau miom, malignansi, koagulopati, ovarium, endometrium, iatrogenik, dan juga not yet, artinya yang tidak diketahui apapun penyebabnya. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kita khusus berbicara mengenai PUA yang iatrogenik. Kalau kita lihat arti kata iatrogenik, itu adalah salah satu efek samping daripada obat atau pemakaian alat yang tidak disengaja. Maksudnya, ya kalau pakai itu bisa timbul efek samping seperti itu. Yang sering terjadi, yang ada kaitannya dengan PUA adalah pemakaian alat KB. Banyak sekali pertanyaan atau banyak sekali pasien saya yang datang dengan menanyakan pada waktu belum pakai KB pun dia akan bertanya, dokter, alat KB apa yang boleh saya pakai yang tidak menimbulkan efek samping gangguan haid? Karena tetangga saya tuh habis KB suntik, misalkan contohnya, dia nggak men tuh setahun sampai badannya jadi gendut. Atau sebaliknya, itu teman saya yang lain, dia memakai KB susuk, men terus nggak pernah berhenti. 1 bulan men terus. Atau ada lagi yang bertanya, kalau pakai IUD, spiral, kok juga mennya sampai banjir-banjir? Gimana nih dokter? Nah, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu, ayo sekarang kita bincang-bincang, santai, tapi juga supaya apa? Jelas dan tidak menimbulkan kegalauan atau menyebabkan kecemasan dari para bunda yang menggunakan alat KB. Nah, kita tahu ya, kalau alat KB secara garis besar sudah pernah saya jelaskan ada dua macam. Hormonal atau yang non-hormonal. Kalau hormonal itu contohnya KB pil, KB suntik, KB susuk atau implan. Itu semua hormonal. Nah, hormon itu yang dikandung di dalam alat KB itu ada macam-macam kan? Ada yang mengandung estrogen, ada yang mengandung progesteron, ada yang kombinasi keduanya. Nah, itu yang hormonal. Sekarang ada lagi yang non-hormonal. Salah satunya adalah IUD. Kalau zaman dulu namanya spiral. Sekarang namanya IUD. Intrauterine device, alat yang dimasukkan di dalam rahim. Nah, ini termasuk salah satu alat KB yang non-hormonal. Nah, para sahabat sehat, kalau kita sudah tahu bahwa KB itu ada macam, itu tadi ada yang hormonal, ada yang non-hormonal, tentunya kalau berhubungan atau ada kaitannya dengan PUA, ini erat kaitannya terutama pada KB yang hormonal. Kita tahu kan KB hormonal tadi ada yang mengandung estrogen, ada yang mengandung progesteron, ada yang kombinasi. Nah, kita juga tahu, saya jelaskan dalam tayangan yang lalu, bahwa kita sebagai wanita bisa mengalami siklus haid yang normal itu kalau ada keseimbangan hormon antara estrogen dan progesteron. Pada kondisi dia memakai KB, di mana paparan estrogennya terus-menerus. Jadi nggak imbang kan? Kebanyakan tuh estrogennya bisa menyebabkan istilahnya apa? Withdrawal.
Kemudian kalau sebaliknya kadar estrogennya terlalu rendah, turun, juga menyebabkan ketidakseimbangan kan? Breakthrough bleeding, menyebabkan perdarahan juga. Demikian juga dengan progesteron. Kita tahu bahwa KB suntik itu yang 3 bulanan katakanlah itu isinya kan progesteron. Pada kadar progesteron yang terlalu tinggi menyebabkan apa? Luruhnya lapisan dalam rahim juga lebih banyak sehingga menstruasinya nggak selesai-selesai. Nah, sebaliknya kalau kadar progesteronnya kurang, terjadinya apa? Penebalan jadi hiperplasi, lebih tebal gitu lapisan dalam rahimnya, itu pun menyebabkan perdarahan. Nah, punya gambaran ya, jadi paling tidak karena pengaruh KB hormonal ini menyebabkan bisa terjadi gangguan haid atau PUA itu tadi. Nah, para sahabat sehat, kalau sudah tahu ini yang hormonal. Sekarang bagaimana dengan IUD? IUD kan non-hormonal, dokter jelaskan. Tapi kok pada aseptor IUD menyebabkan haidnya juga banyak. Sampai istilahnya banjir-banjir begitu, menstruasinya banyak banget. Nah, kita juga harus ingat bahwa IUD itu meningkatkan prostaglandin, meningkatkan apa? Vaskularisasi. Sehingga menyebabkan perdarahannya lebih banyak. Sehingga tidak heran pada aseptor IUD pun akan mendapati jumlah darah haid yang lebih banyak. Nah, kalau sudah mendengar penjelasan ini semua jadi galau. Nah, terus gimana dokter? Kan nggak KB. KB semua kok ada efek sampingnya. Ya, saya katakan. Kalau pasangan bertanya kepada saya, dokter saya ini KB apa sih yang paling bagus? Yang 100% nggak ada efek sampingnya. Saya katakan mohon maaf ibu. Tidak ada satupun alat KB yang menjamin 100% nggak ada efek samping. Ya berarti nggak usah KB aja. Betul sekali. Kalau Anda tidak ikut KB, efek sampingnya cuma satu kan? Kalau punya suami berarti hamil lagi. Nah, sekali lagi, namanya kan keluarga berencana. Merencanakan, bukan melarang orang hamil. Sehingga tergantung usia Anda, tergantung kesepakatan mau jarak berapa tahun, dan kesepakatan mau berapa jumlah anak yang diingini dalam keluarga. Misalkan umurnya sudah 35. Baru hamil anak pertama. Biasanya saya menyarankan setelah lahir memang nggak usah KB. Kejar tayang sebelum 40 dapat lagi satu lagi misalkan begitu. Wah dokter ini gimana kan repot punya anak kembar nanti ya 1 tahun 2 ya. Sekali lagi tergantung daripada perencanaan keluarga Anda. Namanya keluarga berencana yang merencanakan yang terbaik bagi Anda. Terbaik bagi Anda belum tentu baik bagi tetangga Anda. Terbaik bagi tetangga Anda belum tentu cocok untuk Anda. Oke, jadi sekali lagi kalau pasien menanyakan, minta dipilihkan alat KB yang paling cocok untuk saya yang nggak ada efek sampingnya. Saya dengan jelas dan tegas menyatakan nggak ada Bu. Semua pasti ada efek sampingnya, tapi kita pilihkan yang paling minimal, yang paling cocok untuk ibu. Itu saran daripada dokter begitu. Ada suami yang karena nggak tega lihat istrinya kayak begitu, ya dokter saya aja yang KB, toh anak kami udah 3. Saya mau ikut vasektomi atau metode operasi pria. Silakan. Atau sebaliknya, enggak deh saya aja, saya yang mau ikut metode operasi wanita MOW atau steril atau tubektomi. Silakan. Jadi sekali lagi, pilihan itu pada Anda dan jelas baik KB hormonal maupun non hormonal bisa merupakan faktor iatrogenik tadi yang efek samping yang tidak diharapkan yang bisa muncul menyebabkan PUA atau perdarahan uterus abnormal. Nah, kalau sudah jelas mengenai mekanismenya, sudah jelas tentang macam-macamnya, tentu para sahabat sehat akan bertanya, apa bisa diobati dokter? Saya jawab bisa. Tergantung apa diagnosenya, apa penyebabnya. Jadi enggak istilahnya orang Jawa ujuk-ujuk, begitu perdarahan minum obat penghenti darah. Mohon maaf ini, datang ke puskesmas, datang ke vaskes 1, datang ke bidan, selalu dapat resep yang sama, obat untuk menghentikan perdarahan. Tapi obatnya selesai diminum, dapat 5 hari perdarahan lagi. Ya karena belum mengobati penyebabnya. Dokter akan bisa memberi obat yang tepat. Kalau penyebabnya kurang estrogen, diberi estrogen. Kurang progesteron, diberi progesteron. Kebanyakan ya berarti diberi obat untuk menurunkan kadarnya. Sehingga jangan heran,
Ada pasien datang kepada saya, ibunya marah-marah, anak saya ini masih gadis loh dokter, masa berobat kok dikasih pil KB. Nah, itulah perlunya edukasi, dijelaskan. Ibu, ini loh, obat pil KB ini bukan sebagai alat KB. Ini mengandung obat kombinasi hormon estrogen progesteron. Dipergunakan untuk menetralisir atau menormalkan kadar hormon anak ibu yang lagi kacau balau nih. Misalkan begitu. Loh ini gadis masa pakai KB dokter? Ya ini tadi kan saya katakan. Obat daripada perdarahan uterus abnormal itu kalau akibat ketidakseimbangan hormon diberi pil KB. Tentunya pada anak gadis bukan akibat dari KB. Tapi kalau pada Anda yang sudah menikah, saya ini kan nggak cocok dokter. Katanya saya nggak cocok suntik. Kok dikasih obatnya malah pil KB? Kan tetap juga hormon. Nah, sekali lagi disitulah perannya edukasi. Dijelaskan. Ini Bu, jadi karena suntik itu terlalu banyak progesteronnya, ini dikasih pil KB supaya estrogennya juga meningkat, supaya balance, supaya seimbang begitu ya. Jadi para sahabat sehat cukup jelas ya, jangan salah paham bahwa kalau misalkan karena pengaruh KB, kok obatnya tambah pil KB. Atau tadi yang saya katakan bukan karena KB, PUA yang penyebabnya bukan karena palm coin, tapi kan tadi penyebabnya bisa karena anatomi struktur atau karena fungsi, karena gangguan hormon. Anak masih umur 13 tahun baru pertama haid, kacau siklusnya, datang ke dokter umum katakanlah, diberi pil KB, datang ke saya marah-marah, saya katakan ibu mohon maaf, dokternya nggak salah ngasih ini, dokter umumnya pinter, cuman perlu edukasi lebih jelas bahwa ini loh tujuannya bukan sebagai KB tapi sebagai obat. Nah untuk Anda yang sudah saat ini memakai KB tertentu, katakanlah baru dipasang IUD baru 3 bulan, perdarahan terus dokter nggak nyaman, mainnya banyak minta dilepas. Jangan ke susu dilepas, eman-eman, sayang, karena nanti Anda mau KB apa? Anaknya yang pertama masih 2 tahun, anak keduanya baru 9 bulan, nah masuk anak ketiga. Nanti di rumah ada taman kanak-kanak baru ya, di bawah 5 tahun dapat 4 anak misalkan begitu ya. Jadi sekali lagi kalau ada ketidakcocokan memakai alat KB, konsultasilah kepada dokter Anda, kepada siapa yang memasang atau siapa yang menyuntik. Nah nanti kalau misalkan nih Bu Bidan sudah nyuntik, sudah ngasih obat kok tetap, silakan konsulkan kepada dokter spesialis kandungan untuk bisa lebih detail mencari tahu apakah murni penyebab daripada perdarahan ini hanya karena alat KB-nya atau penyebab yang lain lagi. Nah ya, jadi sekali lagi para sahabat sehat, tidak kesusu atau tidak tergesa-gesa mengambil keputusan melepas alat KB-nya. Karena sekali lagi alat KB baik yang hormonal maupun non-hormonal, semua itu pasti ada kelebihannya tapi juga bisa ada efek sampingnya. Juga ada kegagalannya. Jangan disangka bahwa kalau sudah pasang IUD pasti aman 100%, enggak loh ya. Saya sering bercanda, IUD, singkatannya bahasa Jawa, Iki Ucul Dadi. Lawang enggak usah ucul, maksudnya masih ada IUD-nya. Kalau kebesaran Tuhan terjadi pembuahan, terjadi kehamilan, berarti kegagalan KB IUD. Oh bisa dokter, bisa, sangat bisa. Berarti kan enggak 100%, ya memang siapa yang bilang pasti 100%. Ada angka kegagalannya 1% atau mungkin 1, persen, 1, sekian persen maksud saya. Nah kalau suntik sama. Terus kalau gitu steril aja, kan ada syaratnya. Anak baru 1, anak 2 semuanya balita minta steril, ya pasti nggak boleh. Jadi sekali lagi tidak usah galau, tidak usah cemas. Kalau Anda menggunakan alat KB tertentu dan merasa tidak cocok, mengalami perdarahan uterus abnormal, jangan tergesa-gesa untuk melepas. Silakan konsultasi kepada dokter Anda, nanti akan diberikan edukasi supaya jelas dan akhirnya keputusan yang diambil itu merupakan keputusan bukan karena dipaksa, atas kesadaran sendiri dan tahu konsekuensinya apabila melepaskan salah satu metode dan beralih ke metode yang lain. Jadi sekali lagi pengobatannya tadi sudah saya jelaskan, akibat daripada iatrogenik juga obat sesuai penyebab bisa pengobatan secara hormonal atau yang non-hormonal. Kalau yang non-hormonal bisa dengan edukasi, bisa diberikan golongan asam traneksamat, bisa diberikan golongan NSAID, bisa diberikan obat-obat yang lain. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, dengan penjelasan ini kita sudah dapat 2 hal ya. Yang minggu lalu PUA secara umum punya gambaran perdarahan uterus abnormal itu bagaimana saja. Dan yang kali ini perdarahan uterus abnormal yang
I yang akibat alat KB. Nanti masih ada lagi PUA yang ada hubungannya dengan mungkin malignansi, atau ada hubungannya dengan miom, atau ada hubungannya dengan adenomiosis, dan masih banyak yang lain. Kalau Anda rasa ada manfaatnya tayangan ini, silakan like, subscribe, dan share. Bila kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan berusaha menjelaskannya. Oke? Saya rasa cukup sekian. Kita akan berjumpa dalam tayangan yang akan datang. Salam sehat.